Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari saya sedang santai di salah satu warung kopi dekat dengan rumah saya. Kemudian ada seorang anak muda duduk di sebelah saya. Dengan wajah kusut, ia menyapa saya dengan sebutan Om. Lalu meminjam korek api kepada saya untuk sekedar basa-basi. Waktu itu hari masih pagi. Saya pun sekedar basa-basi untuk membuat rasa nyaman dalam situasi. Kemudian bertanya, "Baru mau berangkat kerja, Mas?" Tanya saya sembari senyum-senyum. Saya pikir basa-basi saya itu masih dalam hal yang wajar, karena biasa setiap pagi orang-orang yang hendak berangkat kerja sekedar melipir ke warung untuk membeli rokok atau bersantai dahulu sambil menunggu waktu yang tepat. Sangat banyak di warung kopi ini, tapi ternyata tidak untuk anak muda yang ada di sebelah saya ini. Wajahnya malu, seolah frustasi ketika basa-basi saya ini terlontar. Singkat cerita, saya pun kesal sama anak muda ini. Dia malah mengeluh seperti anak kecil ditinggal ibunya, seperti bayi yang belum dikasih susu. Katanya gini, "Saya sudah 1 tahun lulus dari S1, tapi sampai dengan saat ini masih saja nganggur." Saya yang merasa tersita waktunya mendengarkan keluhan itu, langsung bergegas dan pergi secara diam-diam. Mau saya ceramahi, tidak etis, karena banyak orang di warung itu. Saya ingin menyampaikan, apa yang dikeluhkan anak muda itu justru keluhan yang keliru. Sudah keliru, ngeluh lagi. Karena seseorang yang berniat kuliah hanya untuk bertujuan mencari kerja setelah lulus dari universitas adalah kekonyolan nomor 1 sebagai seorang pencari ilmu. Jelas konyol. Tujuan kamu mencari ilmu itu adalah untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Umat Islam diwajibkan menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya kita ditunjukkan jalan yang benar untuk sampai pada tujuan atau kepulangan. Kita mainkan otak kiri kita. Kalau saja kamu berniat kuliah untuk mencari ilmu, maka hasilnya kamu menjadi orang yang pintar, cerdas, dan berprestasi. Ini adalah poin. Subpoinnya, apakah ada perusahaan yang melalaikan SDM pintar, cerdas, dan berprestasi? Apakah ada masyarakat yang melalaikan warganya yang pintar, cerdas, dan berprestasi? Apakah ada uang yang tidak mengejar orang-orang seperti ini? Jawabannya, perusahaan akan selalu membutuhkan orang-orang yang berilmu, pintar, cerdas, dan berprestasi untuk ditempatkan pada posisi tertinggi. Di tingkat sosial, orang-orang yang berilmu, pintar, cerdas, dan berprestasi akan selalu dibutuhkan, dijadikan sebagai tokoh dan bimbingan. Dan seorang yang berilmu, pintar, cerdas, dan berprestasi akan selalu didatangkan harta dan keberkahan. Itu pasti. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Quran Surat At-Taubah ayat 122. Ini dijelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa pengetahuan atau ilmu itu wajib hukumnya kita dalami. Mungkin kamu bingung, loh itu kan maksudnya pengetahuan agama yang harus didalami. Silakan renungkan kembali, apakah Allah tidak menurunkan bentuk pengetahuan yang lain dalam hal sosial, ekonomi, bahkan politik? Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu dan kamulah yang menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta itu terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. Ali bin Abu Thalib. Jadi kamu masih bertanya-tanya, kenapa saya punya gelar S1 tapi masih nganggur? Mungkin karena waktu ngampus atau kuliah kamu belum benar-benar berniat mencari ilmu dahulu. Dan penutup dari saya, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Tetap semangat, optimis. Please like, subscribe, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.